Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Kang Indra. Insya Allah pada kesempatan hari ini akan sedikit membahas mengenai peluang teoretik dan peluang empirik pada materi SMP kelas 9. Nah, sebelum memulai, ada suatu hal atau beberapa hal yang mungkin secara tidak sadar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun itu merupakan suatu konsep dari penerapan aplikasi matematika. Nah, salah satunya, pernahkah kalian bermain permainan seperti ini? Ya, apa itu? Ludo ya? Atau permainan ini? Ular tangga? Ataupun juga ini spinner ya? Spinner. Jadi, cara bermainnya diputarkan seperti itu. Jadi bisa melihat kemungkinan hasil-hasil yang akan terjadi. Atau mungkin ini yang kemarin sempat viral ya, cacing. Nah, lalu pernahkah kalian saat bermain khususnya yang tadi melempar dadu, saat melempar dadu menurut aku angkanya akan angka 2 atau cek abi mah katilu, 4 ya misalkan seperti itu. Nah, saat akan melemparkan sebuah dadu, nah, kejadian tersebut dinamakan dengan percobaan. Jadi percobaan itu merupakan suatu tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Kemudian, nah di dalam dadu tersebut mempunyai nilai-nilai ya, nilai atau angka, angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Inilah yang dinamakan dengan ruang sampel. Jadi ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunannya semuanya. Nah, lalu selanjutnya, di dalam dadu memiliki nilai mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing nilainya itu dinamakan dengan titik sampel. Jadi ketika kamu melakukan sebuah percobaan, hasilnya misalkan mendapatkan angka 1, yaitu dinamakan dengan titik sampel, nilainya 1. Banyaknya titik sampel yaitu ada 6 atau NS sama dengan 6. Kemudian masih ada satu lagi. Saat kakak melemparkan sebuah dadu, misalkan hasil yang ditemukan hasilnya nilai mata dadu 1, 3, dan 5. Kemudian, atau bisa saja nanti hasilnya 2, 4, atau 6, atau beragam ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kejadian. Nah, saat kejadian yang pertama yaitu kejadian kumpulan angka ganjil gitu ya, mendapatkan hasil nilainya ganjil semua. Jadi yang dinamakan dengan kejadian itu banyaknya titik sampel pada percobaan atau NK. Nah, inilah kesimpulan akhirnya. Lalu apa itu peluang? Peluang yaitu merupakan PK ya, atau NK per NS, yang dimana peluang secara teoritis kejadian suatu K yaitu banyaknya anggota K atau NK per banyaknya anggota titik sampel atau NS. Nah, ada sebuah contoh nih, sebuah dadu dilempar, berapakah peluang muncul angka 1? Kita tahu di dalam sebuah dadu angka 1 hanya bernilai ada satu buah bilangan, yaitu hanya angka 1 saja. Sedangkan kita tahu tadi rumus dari peluang itu yaitu NK per NS. NK-nya kejadian angka satunya berarti 1, NS-nya 6, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa uh, untuk mencari peluangnya, bahwa ya, PK ya, itu sama dengan kan NK yang tadi per NS. Nah, sehingga kita dapat menemukan peluang yaitu 1 per 6. Jadi peluang muncul angka 1. Kemudian peluang muncul bilangan genap. Nah, di dalam dadu terdapat berapa banyak bilangan genap? Ya, 3, 2, 4, dan 6. Sehingga peluangnya yaitu NK-nya berapa? 3, dan NS-nya yaitu ada 6. Jadi 3 per 6, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Seperti itu. Oke, jelas? Nah, kita lanjut. Oh, ini ada sedikit pembahasannya, maaf. Nah, ya, tadi. Nah, bagaimana kalau kakak melempar 2 buah dadu? Nah,
Kalau dua buah dadu kakak lempar secara sekaligus maksudnya. Kakak punya buah dadu, kemudian kakak lemparkan secara sekaligus. Kira-kira hasil yang mungkin apa saja? Bisa saja nanti hasilnya dadu yang pertama hasilnya 1, dadu yang kedua hasilnya 2, bisa kan? Atau dadu yang pertama hasilnya 4, dadu yang kedua hasilnya juga kemungkinan. Kira-kira ada berapa kemungkinan saat kakak melempar dua buah dadu? Nah, secara sederhana kakak gambarkan ke dalam bentuk suatu tabel ya. Ada tabel di mana D1 itu dadu 1 dan D2 itu dadu 2. Dadu 1 terdiri atas 6 titik dan dadu 2 terdiri atas 6 titik juga. Sehingga kalau kita hitung ada sekitar 36. 36 kemungkinan. Nah, 36 kemungkinan inilah yang dinamakan dengan NS ya, atau titik sampel. Nah, inilah tabel kemunculan dua buah dadu. Kakak kasih buah persoalan. Dua buah dadu kembar dilempar secara bersama-sama. Peluang muncul angka dadu berjumlah 4. Nah, kita lihat dari tabel di sini. Ketika dua buah dadu dilempar, nah ada yang menghasilkan angka 1. Nah, ada yang menghasilkan angka 1,1, ya sudah dadu 1, 1, dadu yang kedua hasilnya nilainya juga 1. Kita cari manakah yang menjumlah 4. Nah, bisa kemungkinan yang ini ya, dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 3. Bisa juga yang ini, dadu yang kedua 2, maaf, dadu yang pertama 2, dadu yang kedua juga 2. Atau juga kemungkinannya 3, 1. Sehingga, apakah ada lagi yang menghasilkan jumlah 4? Tidak ada ya, sehingga hanya ada 3. Nah, jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa NK-nya atau kejadiannya yang menghasilkan jumlah 4 ada berapa? Ada 3. Nah, PK sama dengan NK per NS. 3 per total semuanya. NS-nya ada 36. Sehingga totalnya atau peluangnya menjadi 1/12. Nah, bagaimana peluang dalam sebuah roulette? Roulette atau yang tadi spinner sama ya. Saat spinner ini memiliki ada 8 angka. Ketika kakak memutarnya, yang jadi pertanyaan, nah, menuju ke angka 7. Berapakah peluang angka 7? Nah, ini sangat mudah sekali, seperti tadi, bahwa di dalam peluang itu rumusnya PK sama dengan NK per NS. Nah, NK-nya yaitu kemungkinan angka 7-nya ada berapa? 1 ya, tidak ada angka 7 lagi. Selain angka 7 yang ada di luar sana. Per total semuanya ada berapa? NS-nya ada 8. Sehingga jadi peluang dari terpilih angka 7 dalam roulette tersebut yaitu 1/8 atau 1. Nah, ada kejadian-kejadian lain ya. Misalkan bagaimana kalau koin dilempar. Nah, saat kakak melempar sebuah koin, ya kan? Dalam koin itu terdiri atas angka dan gambar. Berapa peluang muncul angka pada saat pelemparan satu koin? Nah, jadi kakak melemparkan koin 1 nih. Nah, berapa peluang muncul angka pada saat pelempar satu koin? PK sama dengan NK per NS. Nah, koinnya yang muncul angkanya ada berapa? 1 kan? 1. Per NS-nya ada 2. NS-nya itu bisa kemungkinan gambar, bisa kemungkinan angka. Sehingga peluangnya adalah setengah. Itu gampang ya. Nah, bagaimana kalau kita naik sedikit levelnya? Bagaimana kalau ada 2 koin yang kakak lempar? Nah, ketika kakak melempar 2 koin, bisa nggak nanti hasilnya yang koin pertama angka, koin yang kedua juga angka? Bisa kan? Atau angka gambar, atau gambar angka. Nah, jadi ada berapa kemungkinan? Ada 4 ya. Kita menggunakan di sini yang namanya disebut dengan diagram pohon. Ya. Jadi ada kemungkinan di sini kemungkinannya ada angka, jadi angka-angka ya. Koin yang pertama misalkan kemungkinannya angka, kemudian koin yang kedua kemudian koin yang kedua itu gambar, sehingga menjadi angka dan gambar atau angka gambar. Atau koin yang pertama bisa saja gambar, kedua angka, gambar angka, gambar-gambar atau gambar-gambar ya. Sehingga jika ditanyakan di sini, berapa peluang muncul keduanya angka pada saat pelemparan dua buah koin? Kita lihat di sini. Yang menghasilkan dua buah angka yang mana saja? Ya, yang kemungkinan menghasilkan kedua angka hanya yang pertama ya ini ya, yang menghasilkan angka dua-duanya. Nah, sehingga peluangnya itu PK-nya, NK-nya berarti NK-nya berapa? Ya, NK-nya 1 per PK-nya tadi berapa? NS-nya, sorry, NS-nya ada 4. Jadi 1/4 gitu ya peluang. Oke, masih banyak kasus. Ini kasusnya bagaimana kalau ada bola dalam keranjang.
panjang. Bagaimana kalau ada dalam kartu Braille? Nah, kakak kasih latihan-latihan buat kalian pelajari. Ini latihan-latihannya. Nah, itu mengenai tadi sedikit peluang. Nah, kita lanjut kepada peluang empiris atau frekuensi relatif ya namanya. Coba kalian perhatikan. Sudah cukup jelas tadi ya dari sana. Nah, kita sedikit bahas nih. Jadi, peluang atau frekuensi relatif atau FK, merupakan perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Jadi kalau contoh yang tadi banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Misalkan suatu tim sudah bertanding sebanyak 100 kali misalkan. Kalau kebanyakan, misalkan sudah bertanding pertandingan sepak bola seperti tadi 20 kali ya, 20 kali bertanding, diketahui ada skor atau hasil dari beberapa penilaian sebelumnya bahwa ternyata tim A menang 10 kali, tim B 10 kali, sehingga kemungkinan menang misalkan tim A pada pertandingan ke-21 yaitu juga setengah ya, kemungkinan setengah-setengah kemungkinan menang, kemungkinan kalah karena jumlahnya tadi sama 10. Jadi NK itu eh, per jadi FK yaitu perbandingan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Nah, penerapannya ya tadi dalam bola atau juga dalam lomba coin toss. Nah, ini contoh soalnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.